Selamat sore, kembali lagi bersama Bu Eta ya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai puebi, yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, mahasiswa Widya Dharma yang Bu Eta kasihi, penggunaan huruf kapital biasa kita anggap gampang susah ya. Kadang kita menggunakan huruf kapital dengan salah. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama, kita ingat kembali bagaimana penggunaan huruf kapital ya. Huruf kapital digunakan pada saat kita menulis, misalnya kita menuliskan nama, itu tentunya menggunakan huruf kapital ya. Apa tujuan kita belajar ini? Supaya kita bisa menulis huruf kapital dengan benar. Kemudian tujuannya supaya mahasiswa nanti mampu menganalisis penulisan huruf kapital dengan tepat ya. Kemudian dengan adanya pemahaman mengenai huruf kapital diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk literasi, yaitu menulis, membaca, kemudian juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab dalam mempelajari tentang huruf kapital ya. Nah, mahasiswa Widya Dharma, jika dilihat dari judul-judul di bawah ini, manakah yang penulisan huruf, apakah benar penulisan huruf kapitalnya ya? Nah, itu judul sudah benar ya, penggunaan huruf kapitalnya. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kalimat ya. Nah, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk, D-nya besar ya. Apa maksudnya? A-nya juga huruf kapital ya. Kemudian selanjutnya ya, kita lihat lagi petikan langsung. Nah, pada penulisan petikan langsung kita juga menggunakan huruf kapital ya. Misalnya adik bertanya, kapan kita berangkat? Dalam tanda petik itu kan petikan langsung, K-nya besar kapital ya. Kemudian Bapak berkata berhati-hatilah, B-nya huruf kapital ya. Kemudian berhubungan dengan nama Tuhan ya, digunakan sebagai huruf pertama ya, ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan ya, kitab suci. Nah, huruf kapital misalnya Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih ya. Kemudian Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. T huruf kapital, hambanya, N-nya huruf kapital ya. Kemudian gelar, kemudian nama orang ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan ya, keturunan dan keagamaan. Misalnya Sultan Hasanuddin ya. Kemudian Haji Agus Salim, nah itu huruf kapital awal-awalnya. Kemudian jabatan, nama orang ya, gunakan sebagai huruf pertama jabatan, tapi harus diikuti nama orang ya. Misalnya ini, dia berangkat bersama gubernur. Gubernur kan jabatan Kalimantan Barat, berarti kapital ya. Pidato tersebut dibaca oleh presiden, harus ada Presiden Susilo Bambang, berarti huruf kapital awal-awalnya ya. Kemudian nama orang, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Amir Hamzah, A-nya kapital, ini udah pasti kita udah paham ya. Kemudian bangsa, suku, bahasa, nama diri, gunakan huruf kapital. Bangsa Indonesia, bangsanya kecil, I-nya yang kapital ya. Suku kecil, Melayunya yang kapital ya. Kemudian tahun, bulan, hari, hari raya kita udah tahu ya, ini pasti huruf kapital ya. Kemudian peristiwa sejarah juga huruf kapital ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia, perang Candu ya, itu juga hari lebaran ya, bulan Maulid ya, hari Senin ya. Kemudian nama geografi digunakan sebagai huruf pertama, nama khas geografi ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, A-nya kapital, T kapital. Kemudian Sungai Kapuas juga S-nya kapital, K-nya kapital ya. Nama negara digunakan huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi ya, kecuali kata seperti dan. Nah, nih. Jadi kalau kita menulis konjungsinya tidak boleh huruf kapital ya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu kan konjungsi ya, jadi tidak usah. Republik Indonesia ya. Kemudian bentuk ulang sempurna pada nama instansi atau lembaga yang digunakan sebagai huruf pertama. Bentuk ulang sempurna ya, sempurna berarti utuh ya. Misalnya Undang-Undang Dasar, U-nya kapital, U-nya kapital karena perulangannya
perulangan utuh ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, BB-nya huruf kapital karena itu adalah pengulangan utuh ya. Kemudian digunakan sebagai huruf pertama nama buku, majalah, judul karangan ya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata konjungsi ya, kata depan ya, di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya ini, saya telah membaca buku yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau. D-nya kenapa kecil? Karena itu konjungsi ya. Kalau konjungsinya di awal itu kapital ya. Kemudian singkatan pangkat, gelar, sapaan digunakan sebagai huruf pertama, singkatan, gelar, pangkat, sapaan ya. SDR ya, titik, saudara kan sapaan, jadi S-nya kapital. SH gelar kan, sarjana hukum kapital. Hubungan kekerabatan dalam sapaan ya, misalnya surat saudara sudah saya terima. Saudara itu kan sapaan ya. Silakan duduk dik, dik itu kan sapaan, jadi D-nya kapital ya. Kata ganti Anda digunakan sebagai huruf pertama kata ganti Anda, misalnya surat Anda telah kami terima. Itu juga sapaan. Nah, mahasiswa Widadharma, huruf kapital tidak digunakan. Nah, ingat nih ya, tidak digunakan pada gelar nama orang ya, gelar yang tidak diikuti nama orang itu tidak digunakan. Misalnya gini nih, dia baru saja diangkat menjadi sultan ya, itu kan gelar saja tapi tidak ada nama orang kan. Lalu tahun ini dia menunaikan ibadah haji, nah itu kan tidak ada orangnya ya, kecuali Haji Abdul Samed, berarti H-nya besar, A-nya besar, Samednya S-nya kapital ya. Pangkat ya, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pangkat. Nah, pangkat juga tidak usah ya, yang tidak diikuti nama orang ya. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang ya. Misalnya siapa gubernur yang baru dilantik, gubernur, G-nya kecil karena tidak diikuti nama orang. Kemarin presiden meninjau lokasi banjir, presidennya huruf kecil karena tidak diikuti nama orang. Nah, nama orang dalam satuan ukuran ya, jadi tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan dalam satuan ukuran. Contohnya mesin diesel, tidak 5 ampere, tidak ya. Kemudian tidak digunakan sebagai huruf pertama bangsa, suku, bahasa yang merupakan kata turunan. Nah, contohnya mengindonesiakan kata asing, itu kata turunan mengindonesiakan ya. Ke Inggrisan itu kan kata turunan. Kata turunan itu maksudnya kata pembentukan dari kata dasar ya kan. Indonesia kalau dijadikan kata turunan kan mengindonesiakan gitu loh ya maksudnya ya. Kemudian huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Contoh ya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Kemudian perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang. Nah, bukan huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah ya, perlombaan senjata membawa risikonya pecahnya perang ya. Kemudian nama geografi tidak digunakan sebagai huruf pertama nama geografi yang tidak diikuti nama diri. Nah, misalnya Amoy mandi di sungai. Di sungainya kenapa mesti huruf besar ya, huruf kecil ya, kapital ya. Dia tenggelam di danau, kecuali dia tenggelam di danau Laut. Nah, itu D-nya kapital, Lautnya kapital ya. Nama geografi ya tidak digunakan sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya langsat punggur, tidak ya, bukan huruf kecil, itu tidak menggunakan huruf kapital, itu kan hanya istilah geografi ya, geografi tapi dijadikan nama jenis barang ya. Pisang Ambon juga huruf kecil ya, jeruk Pontianak huruf kecil ya, itu bukan nama tempat, itu nama geografi dijadikan nama jenis ya. Kemudian tidak digunakan sebagai huruf pertama, bukan nama resmi negara, lembaga pemerintahan. Misalnya lembaga pemerintah republik, itu bukan huruf kapital. Memiliki undang-undang, itu bukan huruf kapital ya. Kemudian tidak digunakan sebagai huruf pertama hubungan kekerabatan yang bukan sapaan ya. Misalnya kita harus menghormati bapak dan ibu kita, itu kan bukan sapaan, itu hanya kehormatan. Semua kakak dan adik saya telah berkeluarga, itu bukan sapaan ya.
Jadi itu adalah penggunaan huruf kapital. Nanti kalian pelajari lebih lanjut ya mengenai penggunaan huruf kapital supaya kalian menguasai Puebi. Sangat penting menguasai Puebi sebagai bahan untuk membuat makalah, menulis skripsi. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam